dan gedung kantor itu dijabarkan oleh komisi dalam lembaran kerja. Ternyata ini ada 3 poin di komisi rumah tangga itu, nomor 3, nomor 6, dan 9 itu jumlahnya 33 juta. Tapi di penanggal layanan menjadi 20 juta. Maksud kami orderingnya, order akuntansinya itu supaya sinkron antara pagu di penanganan dengan pagu di rumah tangga. Sehingga kalau misalnya kumulatif Excel itu bukan masalah harga satuan itu aja. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan kedua lebih lanjut atau dulu tetap aja Pak, tetap disuruh membuat surat pada masa ini ada 2 beda dengan Pak Rudi dengan Bu Babar. Monggo singkat padat ya, karena ini sudah jam 2 nanti sore masih mau ibadah. Monggo akhirnya beda. Terima kasih Pak, singkat saja. Untuk makam ya tadi juga sudah ada penjelasan. Ini Bu, nggak Terima kasih untuk meneruskan untuk makam Kristen ini Pak. Yang tadi sudah dijelaskan untuk cari lahan makam itu sulit. Dan mengingat lahan makam yang sudah ada itu semakin sempit, alangkah baiknya itu cuma usul saja. Itu pemakaman itu seandainya dibuat bertingkat itu gimana? Tapi kalau nanti misalnya keluarga, nanti misalnya keluarga A yang meninggal itu lebih dulu di bawah sendiri, kemudian itu untuk dalam satu keluarga buat bertingkat untuk menghemat lahan. Selanjutnya tadi sudah ada komisi makam itu tentang pembangunan jalan dari bangsa ke timur. Alangkah baiknya atau bagaimana seandainya dilanjutkan itu mengenai terawih untuk bangsa. Untuk bangsanya itu. Itu mengenai makam. Kemudian yang kedua mengenai ibadah pagar itu kalau boleh usul yang pada mulanya dulu itu yang dari yang ibadah itu yang mengadakan DKJ Indo, DKJ Wonogiri, kemudian bisa berkembang menjadi itu DKJ WU, DKJ Demokrasi. Kemudian kalau bisa alangkah baiknya mengikut sertakan DKJ yang terdekat. Walaupun misalnya kalau tidak bisa semua nggak perwakilan biar bertambah semarak. Terima kasih Bu saya. Waktu saya kembalikan. Terima kasih singkat saja dan maksud kami yang pertama berkaitan dengan perpanjangan tanggal 2 di atas dari konsisturi yang tadi sudah dijelaskan, sudah dibersihkan berkaitan dengan tadi yang dikatakan oleh Bapak Mujina kalau seringkali di tempat kita sering menerima tamu. Kami usulkan untuk ruangan di lantai 2 di atas konsisturi itu dibuat untuk kamar tidur buat tamu, karena selama ini kita juga kesulitan seandainya mungkin ada tamu dan mungkin membawa rombongan. Ini yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan pengembangan ekonomi jemaat. Dari dulu waktu masa wilayah dari Pak dan Mas Andi, kami yang bertemannya pasti bertanya tentang pengembangan ekonomi jemaat. Untuk itu saya
bisa menuju utara maupun jalan bisa dikasih berkati untuk pengadaan tanah. Jadi bisa dipakai bersama. Selanjutnya mungkin mencarinya dari 3 gereja mungkin lebih mudah daripada mungkin kita sendiri yang mencarinya. Itu baiklah. Untuk poin yang kedua, untuk para makam Songorayo, saya mengusulkan untuk kebersihannya seandainya bisa dilakukan yang kelompok dan pemanah dalam 1 bulan sekali dijadwalkan untuk tersebati di makam Songorayo kebersihannya. Sekalian mungkin kalau ada leluhur yang dimakamkan di situ, maka juga bisa bersih-bersih makam leluhurnya. Jadi bisa dijadikan yang benar selalu bersih. Itu saja Bapak yang kami usulkan kepada semuanya. Ini komisi delivery khususnya membawahi KWD, Adiuswo dan Diakonia. Untuk selama ini itu untuk komisi Adiuswo bisa berjalan maksimal. Menurut gagasan saya, mungkin untuk kelanjutannya itu bagaimana kalau komisi yang di KWD itu dibawahi oleh keluarga muda, dan untuk Adiuswo yang selama ini berada di komisi KWD itu bisa melipat ke komisi Adiuswo. Itu nanti kalau sudah bisa diskusi nanti tata cara berjalan kegiatan bisa dibicarakan lebih lanjut. Jadi bersama ini kan Adiuswo kadang juga menunjuk ke kegiatannya, menunjuk ke KWD. Sampai ada sendiri juga yang tahu Adiuswo sama apa Adiuswo. Untuk selama ini untuk kegiatan Adiuswo ini belum bisa berjalan, dan itu nanti tujuannya itu untuk bisa menghadirkan lansia dan lansia yang selama ini untuk nanti tidak tergagas itu, dan nanti juga kita bisa melibatkan di pemantau-pemantau. Dan itu nanti untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan selama ini dimasukkan di Lebok itu bisa dilimpahkan ke kegiatan Adiuswo sehingga waktunya bisa juga lebih panjang. Jadi itu juga dapat beberapa ini bisa dilibatkan di situ. Kalau disetujui nanti pertama-tama bisa dibahas untuk kelanjutannya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Ini yang pertama saya akan coba memberikan penjelasan dan mencatat maka dibuat bertingkat. Ini di makam itu sudah dari sekarang sudah ada aturannya, dan wacana itu juga jadi untuk jangka panjangnya nanti makam itu akan dilaksanakan makam hukum, tapi ini perlu ada aturan mekanisme teknisnya. Lalu yang kedua, keramik bangsa ini bagaimana saja nanti dikaji dalam persidangan majelis. Lalu ibadah pada itu kita sudah melibatkan di KJBU, di KJKorasi, dan untuk tahun ini mungkin dari diminasi kita akan mengikuti. Oke Bu, terus dari Musudi untuk kamar tamu, untuk ruang di atas proses duri itu bisa difungsikan untuk menjadi kamar tamu atau kamar tidur apabila ada. Jadi kita melakukan sesuatu itu mengacu kepada asas kepatutan. Jadi selama ini ya majelis. Jadi kalau misalnya ada tamu apalagi itu bukan kita kota, yang punya kebutuhan dari luar kota, ya rasanya kok tidak enak kalau kita melakukan kebutuhan itu. Ya terpaksa karena
karena kita mengajarkan kepada asas kepatutan, ya kita lebih baik mengeluarkan biaya sedikit kita masukkan ke hotel kita, karena akan melayani itu butuh kenyamanan dan keamanan. Jadi kalau masih atas proses sendiri itu untuk ruang tamu dan kamar tidur kok rasanya kurang. Tapi nanti juga kami kaji bersama-sama di majelisan yang gede. Lalu untuk tim penggalangan dana, mau penggalangan dana monggo, majelis tidak melarang, tidak menghalang-halangi, dipersilakan, tetapi bersifat personal seperti UB Manunggal Budi. Itu majelis tidak ikut campur tangan sama sekali, walaupun pengurusnya memang majelis, tetapi kan yang dikoperasi itu kan personalnya. Lalu memakam usaha dengan BU atau ekokapti, dulu pernah menerangkan seperti itu, dan ini ekokapti juga mendapatkan, dan kemarin dapat ngomong-ngomong, dan kita ekokapti juga mendapatkan di daerah muda. Dan BU ketika saya digitasi di BU yang kemarin, dan ngomong-ngomong ini sudah melakukan penawaran di daerah mana saya lupa. Dulu memang di sebelah utara Polres itu ada tanah 1000 meter yang ditawarkan dengan harga 1 M, dan waktu itu saya oleh Mas Abed dibawakan sertifikatnya. Maksud saya dulu memang kami merencanakan untuk kita beli bersama-sama dengan ibu dan birokrasi. Nanti pengelolaannya dikelola seperti dikelola bersama-sama. Tetapi setelah berjalan waktu, ya karena 1 M itu uang tidak sedikit, akhirnya tidak jadi. Jadi untuk tanah makam kita akan sama perawat itu yang mungkin untuk 10 tahun depan masih bisa. Nanti terpaksanya belum mendapatkan makam, terpaksanya sekali itu kita buat aturan makam tumpuk. Tapi makam tumpuk itu hanya sebatas keluarga. Jadi kalau ibunya meninggal, bapaknya meninggal, sudah pantas untuk ditumpuk ya ditumpuk, atau anaknya atau cucunya, pokoknya keluarga tidak boleh menumpuk ke makam orang lain. Tapi itu nanti kita kaji, kita pelajari di majelisan, dan nanti kita ada SK-nya. Lalu kebersihan kerja bakti kelompok kepala untuk makam, ini masukan yang bagus Mas Budi, nanti kita kaji, kita pelajari, dan kita bicarakan di dalam persidangan untuk kebersihan makam. Jadi bukan komisi KWB sebenarnya komisi keluarga muda yang tua masuk ke komisi Adiuswo jadi dari sakit tanggapi ini kerja karena ini menyangkut masalah teknis dan mekanisme, karena ini menyangkut manusia, makanya ini perlu kita komunikasikan, kita koordinasikan. Jangan majelis penting gue, jodoh pun perlu nyaman di KWB Adiuswo pulau dari Kuwait dan baru usianya sudah 10 tahun. Jadi ini masukan, nanti kami komunikasikan dengan komisi yang berkaitan. Lalu kesehatan dimasukkan dalam komisi Adiuswo, karena untuk kesehatan, pemeriksaan kesehatan kenapa dilaksanakan dari BU? Karena memang dari BU itu biasanya yang begitu para Adiuswo. Pertama itu, yang kedua, kami minta kepada Pak Bambang untuk meluangkan waktu. Jadi setiap hari Rabu itu Pak Bambang masuknya kantor masih terlambat karena melayani di sini ketika melakukan pemeriksaan pada untuk itu ini juga sebagai masukan di bawah, nanti kita bicarakan di majelisan karena ini menyangkut teknis dan mekanisme. Akan dia bahkan dia kedua apa dari Pak Ambar, yang lain Pak Ambar. Sampun nyerah.
somatikus dibongkar dipunlosaken negara. Sepisan rancangan kangge para putra kan sakmenika nembe ngampil wonten pawet nggih nek ngambil terus niku nggih rada berkewok napa meneh pas kucine ketelingsut ya. Nanti kalau saya akan menjadi pemimpin remaja mereka tapi di boten nyepeng kantor boten enten di bawah sapa mangke gambaranipun menika rada panjang artosipun saking mriki dumugi nggih yen mriki panjenengan nggih tulisan menika terus panjang lan sekonsistori mereka. Ingkang kawula ginakaken namung rak di sini pun akta-akta persidangan. Kados ingkang dipun jelasaken Pak Iwan mangke kula ginakaken mriku. Dados mriki mungkin di karpet, jendela pun ditutup, mungkin di AC nyaman dengan hari-hari. AC ini dereng-dereng lagi. Terus menawi kamar diremi. Kemudian berkaitan dengan tim lumbung pangan mereka berjanipun independen atau sipun memang tidak terpengaruh keuangan gereja. Hal-hal terkait dengan penggunaan dana di wonten tim ingkang mengelola. Pramila menawi mangke badhe melebarkan sayap dados salah setunggaling bagian ingkang mangke nyuwun kabenahan pelaksanaan indikasi Wonogiri bisa kemawon. Nih nyuwun tulung ditambahi personil atau sipun poro-poro ingkang pilih gadai panggilan kangge diperluas napa nggih ruang lingkup negara. Awit sakmenika lumbung pangan mriku namung nampilan mendistribusikan. Sedangkan untuk pengelolaan misal damel warung, damel toko, matelah kedahangan sing munggu, kedahangan sing bakoni. Mungkin menawi Pak Iwan sing bakoni apoteke kelembran. Mila betahaken menika, mangke saged dipun lampahi saran. Untuk berkaitan dengan makam, kalau itu kita sampun wonten tim paling wonten enten rausan. Kados penting badhe ngawontenaken kalau mau usulan tentang makam tumpuk. Demikian pula aturan-aturan makam, sinkronisasi aturan makam. Nopo malih mangke kalian pengadaan. Itu sampun wonten forum kan dirembak babakan makam menika. Sesabetan kalian KWD ingkang melimpah ke Adiuswo. Nggih, secara pribadi pancen isinipun menika sampun boten. Nanging babakan hibah dados ke Komisi Adiuswo tentu betahaken penggantian. Napa malih menawi keluarga muda menika lak dereng saged mateng wonten ing komisi warga dewasa. Mila bilih betahaken wekdal sinambi mangke menawi KPD sampun nyampe keluarga muda lajeng naik tingkat dengan Adiuswo di kaparingan lancar mekaten. Terus personil itu lagi sami mengganti jeneng pertemuan ibu-ibu Adiuswo. Iki siap nang dhewe. Ngatur nuwun matur nuwun. Nggih, matur Pak Akan sedaya matur Bapak Ibu beserta sidang yang terhormati, langsung saja kita akan masuk ke acara yang ke-9, yaitu sambutan dari visitator. Juga itu kepada Bapak Pendeta Adanya dan Ibu Yuli waktu yang bersilakan. Oke, matur nuwun. Ini siap Bapak Ibu para sedherek sedaya. Sampun ngatur apa pun sare. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenankan saya Bapak Pendeta Yahya mengucapkan selamat siang, salam dari 8 gereja di Kelas Wonogiri sebagai persekutuan kita bersama di Kelas Wonogiri. Kiranya damai sejahtera Kristus ada pada kita semua. Dan kami mengapresiasi untuk pelaksanaan sidang istimewa di Gereja Wonogiri ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih. Apresiasi kami tinggi-tingginya untuk para majelis dan semua yang menyiapkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa hal ini pesan
di HP saya banyak. Perkenankan kami menyampaikan satu persatu. Yang pertama, atas nama Bapak Kelas Wonogiri 38, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis dan Jemaat GKJ Wonogiri yang telah mengizinkan Pendeta Ambar ikut serta dalam program pelayanan bersama di GKJ Batra Kasih karena kekosongan pelayanan pendeta di sana. Jadi karena sekarang sudah ada pendetanya, sudah tidak perlu lagi ikut melayani bersama di sana kecuali kalau diminta secara khusus. Dengan ditabruskannya Vikaris Rizky Yudatama pada tanggal 5 Februari kemarin, artinya GKJ Batra Kasih telah memiliki pendeta definitif dan sampai saat ini belum mengajukan permohonan untuk dibantu lagi dalam hal pelayanan sakramen bersama kudus. Nah, tentu saja ucapan terima kasih juga kepada Pak Pendeta Ambar yang telah ikut bagian dalam pelayanan bersama perjamuan kudus ini, sekalipun kadang-kadang yang korbannya di rumahnya sendiri. Nah, pada tahun 2024 ini Bapak Ibu dan Saudara ada beberapa agenda yang dilaksanakan di Klasis Wonogiri. Terutama yang nanti akan dirancang adalah Live-in Pendeta di Gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri yang pelaksananya nanti ditata oleh bidang keesaan dan visitasi pada kelas 34. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, proses pemanggilan pendeta di 3 gereja Batu Retno, Batra Kasih dan juga Purwantoro telah 75% selesai dengan ditabruskannya Vikaris Philo menjadi pendeta di GKJ Batu Retno tanggal 16 Januari 2024 kemarin, dengan ditabruskannya Vikaris Rizky Yudatama menjadi pendeta di GKJ Batra Kasih Senin 5 Februari kemarin, dan untuk GKJ Purwantoro pembentukannya saat ini proses masih berlangsung. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, proses pendirian tempat ibadah baru di wilayah GKJ Surabaya yaitu Pandan Jawa telah diresmikan pada tanggal 1 Januari 2024 kemarin. Mohon dukungan doa agar Pandan baru ini dapat berkembang dengan baik dan menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bagi yang bertanya-tanya ke Pandan Jawa GKJ Surabaya di mana, menawi panjenengan perso pasar lawas Sejati Srono itu di utara jalan ada gang. Panjenengan mlebet gang niku kira-kira 1,5 kilo kiri jalan. Gampang Bapak Ibu, cuma berapa kilometer dari sini main-main di sana. Itu tadi ajang sana apa KBD atau apa kesana boleh loh Bapak Ibu kan menerima dengan sini. Nah, yang keempat Bapak Ibu dan Saudara, agenda kelas klasikal tahun 2004 kami sampaikan ada beberapa. Yang pertama adalah dari bidang keesaan dan visitasi akan ada forum majelis klasis dan ministerium pendeta. Pelaksanaannya secara onsite 2 bulan sekali bergantian antara ministerium dan juga forum. Forum terdekat nanti tanggal 16 Maret di GKJ Kinasih tentang kajian peralihan. Mohon nanti GKJ Wonogiri juga bisa ikut serta dalam forum majelis ini. Dan berikutnya adalah tukar pelayanan firman yang telah dijadwalkan ada 3 kali pelaksanaan dalam tahun 2024. Yang pertama, April 2024 nanti bersamaan dengan live-in pendeta. Jadi nanti pendetanya akan live-in sekaligus nanti melayangkan firman di ibadah minggu. Yang kedua, nanti bulan Juli 2024 tukar pelayanan firman Klasis Wonogiri dengan Klasis Sukoharjo sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dan nanti bulan Oktober 2024 tukar pelayanan firman pendeta intern Klasis Wonogiri bersamaan dengan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Nah, terkhusus Bapak Ibu dan Saudara, nanti untuk live-in pendeta akan dilaksanakan selama seminggu. Jadi tanggal 22 sampai 28 April 2024. Saya kurang tahu GKJ Wonogiri menerima dari mana ya? Di Kinasih Pak Ambar kan? Oh, nggak tahu. Jadi mohon nanti kalau tiba-tiba Pak Ambar tidak ada di gereja seminggu, caranya dibantu mawon Bapak Ibu, pasti ada di sana. Nah, di sana mungkin bisa ada Bapak. Itu tadi dari bidang keesaan dan visitasi. Yang kedua dari bidang PWG akan ada retret dewasa muda usulan dari GKJ Wonogiri dan GKJ Wonogiri Utara yang akan direncanakan oleh bidang PWG nanti bulan September 2024. Karena ada banyak agenda klasis di semester pertama 2024, maka untuk nanti pertemuan dewasa muda Klasis Wonogiri akan dilaksanakan bulan
Nah kalau dewasa muda ini adalah yang setelah kuliah sampai yang belum menikah. Jadi nanti adik belum menikah juga boleh. Nanti direncanakan bulan September 2024. Mohon nanti menunggu undangan yang disebar kantor dari bidang PBG. Yang kedua, bidang PBG masih melanjutkan renungan Padinan Klasis Wonogiri dan menyiapkan rekaman audio renungan sadar Sinode GKJ. Renungan sadar akan launching dalam bentuk aplikasi audio dan video dan akan diisi oleh gereja-gereja se-Sinode GKJ. Klasis Wonogiri dijadwalkan untuk bulan April 2025. Jadi programnya akan diserahkan ke PBG GKJ berikutnya, bukan PBG saat ini. Itu untuk bidang PBG. Yang ketiga, dari bidang KESPEL, program bantuan pendidikan bagi mahasiswa teologi asal GKJ telah dilaksanakan, dan juga dukungan untuk Solotech University atau UKTS, dan juga tentang program PJ usulan GKJ Wonogiri Utara akan diselaraskan dengan program teman-teman kombi yang telah membentuk tim tani organik dan kantor pemasaran bersama Klasis Wonogiri. Kantor pemasaran bersamanya di seberang jalan Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah Klasis merencanakan input data dalam program database Jemaat Klasis Wonogiri kerjasama dengan tim IT UKSW Klasis Satya Wacana Salatiga agar segera diselesaikan supaya launching aplikasi database ini dapat segera terlaksana. Yang kelima, Bapak Ibu dan Saudara, Klasis memohon dukungan aset siswa bagi Yayasan Pendidikan Kristen Giri Wacana Wonogiri yang akan mengoptimalkan pengelolaan tempat pendidikan anak usia dini atau PAUD dan prakasi yang berada di SMA Kristen Wonogiri dengan membuka pendaftaran tempat penitipan anak, kelompok bermain atau PAUD, dan taman kanak-kanak dan prakasi tahun pelajaran 2024-2025. Untuk itu mohon dukungan dari jemaat di gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri dan yang terdekat GKJ Wonogiri tentunya, dengan mendaftarkan putra-putrinya yang berusia balita sebagai peserta didik. Yang keenam, Bapak Ibu, yang dapat kami sampaikan adalah gereja penghimpun sidang 39 Klasis Wonogiri adalah GKJ Slogoimo yang nanti akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024. Sekedar info, panitianya sudah terbentuk dan mohon GKJ Wonogiri juga ikut menunggu surat dari kami panitia yang tertentu. Apakah ada tambahan dari panitianya? Cukup. Jikalau cukup, pada akhir kata, semoga persidangan pada saat ini dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi jemaat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, khususnya di GKJ Wonogiri dan lingkupnya Klasis Wonogiri. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Dan kalau kita cari tanah makam selalu masih luas, Pak. Terima kasih kepada setiap kelompok-kelompok Yon Tulung untuk senantiasa diinformasikan bahwa kami sudah siap dan sudah beroperasional. Mohon diwejekan, ampun. Oh, ampun bisa sebelum kita masuk ke acara kita saya bentuk ini patut menandakan kepada Pak Budi Sekretaris. Terima kasih, singkat saja. Saya akan membacakan putusan-putusan sidang majelis istimewa pada hari ini. Yang pertama, sidang menerima tata tertib dan susunan acara persidangan hari ini dikeluarkan diterima. Yang kedua, persidangan menerima laporan dan evaluasi pelayanan tahun 2023 baik dari komisi-komisi, kelompok, dan komandan serta tim. Yang ketiga, persidangan menerima laporan keuangan gereja yang disampaikan oleh penata layanan. Dan majelis, persidangan majelis juga menerima saran dan pendapat dari BPK. Saya lakukan terbuka diterima dalam sidang ini. Yang keempat, menyetujui rencana atau rencana pelayanan tahun 2024
Untuk pengorbanan tadi rencananya perencanaannya bergabung dengan laporan evaluasi. Yang terakhir, usul saran dari peserta sidang akan dikaji dan dipercakapkan dalam persidangan majelis reguler. Yang terakhir, menerima informasi laporan dan saran dari visitator Fakultas 38 Wonogiri. Demikian keputusan yang dapat kami sampaikan pada persidangan pada siang dan sore ini. Lalu kami berikan pada pimpinan sidang. Bapak Ibu, putusan-putusan telah disampaikan oleh Bapak Budi Saroso. Apakah ini bisa disahkan dalam persidangan? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk acara yang setelah, yaitu penutup. Nanti setelah saya forum, nanti mohon kepada Bapak Ibu atau untuk menunjukkan. Untuk itu sekarang kepada Bapak Ibu selanjutnya mohon untuk yang sejenak dan salam forum untuk persidangan majelis istimewa pada waktu setelah forum kami. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu persidangan Majelis Gereja Istimewa pada siang hari ini? Terima kasih. Untuk itu, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak untuk menutup undangan. Mari kita berdoa. Syukur Bapak Tuhan untuk pelaksanaan sidang Majelis Terbuka GKJ Wonogiri tahun 2024. Untuk kebersamaan para pelayan Tuhan, baik di jemaat sebisaan, di fungsi, di panitia, dan semua warga yang boleh hadir mempercakapkan apa yang menjadi kehendak dan menjadi rencana untuk pembangunan jemaat, untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada warga di dalam perubahan yang kami hadapi, dan juga di dalam tantangan-tantangan yang muncul oleh karena keadaan dan perubahan yang ada. Kiranya kami terus dimampukan dalam kebersamaan, dalam persekutuan, dan di dalam kasih yang menyatukan, terus menjadi semangat di dalam kami melayani Tuhan. Dan maka para pelayan Tuhan kiranya terus semakin diteguhkan dengan sukacita, dengan kegembiraan, dan dengan berkat Tuhan, untuk boleh juga menjadi berkat bagi segenap warga GKJ Wonogiri dan di dalam kesaksian pelayanan, baik di tengah-tengah kehidupan bersama di tengah masyarakat dan bangsa. Kami menyerahkan segenap keputusan, perencanaan hidup dan pelayanan di jemaat Tuhan GKJ Wonogiri bersama-sama dengan persekutuan di Gereja Kristen Jawa Majelis Wonogiri. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Bapak Ibu Majelis Visitator dan Bapak Ibu Ketika dan Wakil Pemerintah dan Ibu sebagai Visitator dari Brasil, dan kepada Majelis beserta agamanya, kami ucapkan terima kasih telah menjadi persidangan ini dari awal sampai pada hari ini. Dan Bapak berbilang kami bahwa persidangan ini ada hal-hal yang berbeda, dan mohon maaf yang besar-besar. Itu yang selanjutnya kita masuk acara ke-10, yaitu warna sari.
sudah ada wisata rohani ke Mentol. Tetapi ketika saya membuka di Adioswa itu ada juga wisata ke Mentol. Ini kan double, ini gimana? Sedikit itu saja. Bisa dijawab nggak kamu? Moga double. Iya, ditanggapi. Iya, double.